Oke. Oke, pada pertemuan ini, pada video pembelajaran yang ketiga ya, kalian akan saya ajak untuk membuat script Octave untuk menghitung nilai eigen dari matriks A menggunakan power method ya, dengan menggunakan Octave. Nah, Octave ini adalah seri free open source-nya dari MATLAB. Jadi bahasanya akan sama persis dengan MATLAB. Kita mulai dengan editor ya. Di editor silakan ketik. Biasanya ketika saya membuat program di MATLAB ataupun di Octave, yang saya mulai pertama adalah menuliskan perintah clear screen, clear all, dan close all. CLC ini clear screen untuk membersihkan command window yang ada di sini. Jadi kalau tidak pakai clear screen, nanti nggak hilang tuh yang tulisan di atas. Kalau pakai clear screen dia langsung terhapus ya. Clear all ini gunanya untuk menghapus command history, workspace gitu. Kalau sebelumnya kita lagi merunning sesuatu program yang lain, nggak ketumpuk gitu, karena seringkali kalau saya pakai variabelnya sama, katakan A dan A yang program sebelumnya, bisa jadi tertumpuk dan hitungannya jadi salah. Kemudian untuk close all ini untuk menutup semua figur yang ada di yang terbuka, ditutup semua figur-figurnya gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk power method yang perlu saya lakukan adalah mendefinisikan matriks A. Matriks A kita 0, 11, min 5, 0, 11, min 5, kita tuliskan per baris ya. 0, 11, min 5, min 2, 17, min 7, min 2, 17, min 7, dan min 4, 26, min 10. Min 4, 26, min 10. Ya, min 4, 26, betul ya, min 10. Oke, dengan X-nya adalah 1, 1, 1. Oke. Perhatikan bahwa A-nya itu 3 kali 3 ya, matriks 3 kali 3, X-nya ini adalah apa? 3 kali 1 atau 1 kali 3? Ini 1 kali 3 ya. Matriks 3 kali 3 dikali vektor 1 kali 3. Nggak akan bisa ya. Dia harus berupa vektor kolom. Jadi kita transpose. Oke. Kemudian saya tentukan maksimum iterasi. Jadi kalau nggak ditentukan maksimumnya nanti kita nggak tahu ya ngitungnya sampai kapan ya dia ya. 1 sampai maks iterasi. Lalu nanti akan ada end dari for-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung y-nya. Y adalah A dikali X ya. Lalu kita hitung C-nya juga. C adalah maksimum dari Y. Oke. Kemudian X new-nya adalah 1 per C dikali dengan Y ya, sesuai langkah yang ada di sini. Yaitu kalian tentukan Y sama dengan AX, C maksimum dari Y, X adalah 1 per C dikali Y. Coba di sini ya. Oke. Nah, ini coba saya running. Saya taruh di desktop saja. Uji coba ya. Oke. Change directory. Oke, nggak ada masalah ya, beres. Tapi saya nggak bisa tahu ya hasilnya. Oke. Jadi kita butuh printf dari persen 3D. Jadi saya mau naruh 12.6f gitu ya, 12.6f, 12.6f. Oke. Saya mau naruh C. Jadi 3D ini untuk bilangan integer dari iterasinya, lalu saya butuh nilai eigennya ya. Oke, saya butuh nilai eigennya, bentar ini kurang 6. Saya butuh nilai eigennya adalah C. Sebentar, ini C, ya betul. C, lalu saya butuh vektor eigennya ya. Vektor eigennya adalah X new ya. X new. Nah, saya tuliskan sebagai X new yang 1, atau bisa begini. Nah, begini. 1, 2, 5, harus ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Coba kita running. Oke. Kurang rapi sedikit karena tidak pakai di enter. Nah, ya, kalian bisa dapat 12. Oh, kenapa ini tetap sama saja? Nah, karena kita tidak melakukan update ya. X new-nya selalu dihitung sebagai itu. Jadi caranya biar bisa update gimana? Berarti kita gantikan X-nya menjadi X new. Apakah dengan begitu saja digantikan? Enggak, tentunya kita butuh kondisi if ya. Kalau jika norm
dari X dan X new itu kurang dari sama dengan epsilon, maka X new-nya akan sama dengan, X-nya akan sama dengan X new. Ya. Tapi, else, if norm dari, nah, X min X new itu lebih dari sama dengan epsilon, maka maka kita ini ini X juga X sama dengan X new, tapi di sini kita stop ya, kita break. Oke. If oke. Kita butuh, kita running. Apa yang kita butuhkan? Oke, kita butuh epsilon. Epsilon itu errornya. Oke, epsilon kita mau sejauh apa? Misalnya 10 pangkat min 3. Misal. Nah, ya, jadi terupdate ya. Ini iterasinya, ini adalah nilai eigennya, ini adalah vektor eigennya. Mau saya rapikan sedikit, Bu. Oke, boleh ditambahin display, kayaknya lebih menarik. Jadi ini iterasinya, I-nya, C-nya, lalu X yang ke-1, X yang kedua, dan X yang ketiga. Ya. Oh ya, untuk yang di sini D itu untuk integer, V itu untuk float yang berkoma-koma. 6 itu untuk menunjukkan berapa angka di belakang koma, 12 itu berapa angka di depan koma, ya. Nah, ini kami rapi sedikit. Nah, saya dapat iterasinya, nilai eigennya X1, X2 dan X3. Simple ya. Oke. Saya butuh zoom out. Saya zoom in lagi ya, zoom out. Oke, saya bikin normal size kayaknya. Semoga terlihat ya dari layar kalian ya. Nah, gini. Jadi ini adalah metode power. Nah, kalau metode inverse gimana? Ini metode power ya. Kalau metode inverse kita harus menghitung dulu inverse A. Atau saya sebut A inverse. Inverse adalah inverse dari A, ya. Itu bisa kalian gunakan inverse di A ataupun pakai metode numerik juga boleh juga. Karena kadang kalau matrixnya terlalu sparse atau terlalu banyak nilai 0 elemennya, maka kita tidak bisa gunakan inverse A yang ada di sini, yang ada di toolsnya MATLAB. Oke, saya akan dapat A-nya ini adalah A inverse, sehingga nilai C-nya, nilai eigennya adalah 1/C. Gini ya. Oke. Nah, ini adalah untuk nilai eigennya 2 ya. Nilai eigennya 2. Ini terlihat dia sempat agak divergen ya, lalu bisa jadi 2. Atau kalau mau lebih cantik kita geser sedikit nilai awalnya. Nilai awalnya jangan saya pasang 1. Akan 101. Nah, saya bisa dapat nilai eigennya di 1 ya. Nilai eigennya 1. Kalau pakai shifted inverse power method gimana, Bu? Kalian harus menerapkan mendeklarasikan dulu nilai alfa. Alfanya berapa? Alfanya katakan 4,2. 4,2 sehingga A inverse-nya adalah inverse dari A min alfa dikali matriks identitas berukuran ya. Oke. Sehingga nilai eigennya adalah 1/C ditambah alfa. Nah, saya dapat nilai eigennya di vektor eigennya ini ya. 1 ya. Oke. Kalau saya jadikan 2,4 berubah enggak? 0,1 ya dia jadinya.
Kalau saya mau dekati dengan 1,9, kira-kira dia dekat kemana? 1 ya. Jadi nilai eigennya ada 1. Lalu kalau saya dekati dengan 3,8, dia akan konvergen ke 4. Jadi ada 1, 4. Kalau saya pakai 2,1, dia akan konvergen ke 1. Ya, sebetulnya matriks A-nya kan ini ya. Kalian bisa cek menggunakan perintah eigen kalau nggak salah eigen A 1, 2, dan 4. Jadi betul ya yang kita cek tadi, ini nilai eigennya 1, 4 itu dapat fifth inverse value. Kalau saya dekati pakai 2, kita belum menemukan yang 2 tadi. 2 itu bisa diperoleh kalau saya pakai 1. Nah, saya dapat pas di 2 ya. Jadi bisa pakai itu ya. Kenapa nggak langsung pakai yang eigen A, Bu? Nah, ini kan memang kalau eigen A itu tools yang ada di MATLAB untuk langsung bisa dipakai. Jadi kalian juga bisa menentukan secara langsung begini ya, pakai MATLAB atau Octave. Kita akan ketemu ini nilai eigennya dan ini vektor eigennya. Jadi kalau nilai eigen 1 vektor eigennya ini, nilai eigen 2 vektor eigennya ini, nilai eigen 4 vektor eigennya ini. Harus repot-repot pakai metode numerik gitu ya. Karena bisa jadi ini memang saya contohkan yang bisa dihitung secara manual. A-nya bisa dihitung untuk di materi kuliah yang di sini ya. A-nya saya kasih yang ordernya cukup rendah, 3x3 dengan elemennya juga yang tidak terlalu nol gitu. Nah, kalau kalian berkaitan dengan riset masalah-masalah di penelitian gitu ya, atau masalah-masalah yang lebih rumit dengan nilai eigennya itu bisa sangat elemennya di sini tuh hampir mendekati 0 atau sangat besar atau ukuran matriksnya yang sangat besar. Nah, eigen NE dari atau perintah A ini di Octave itu jadi nggak bisa dipakai gitu. Jadi bisa digunakan metode ini. Jadi metode numerik itu tadi karena dia akan memperbaiki kelemahan dari perhitungan metode eksak atau metode perhitungan yang lainnya di komputasi gitu. Kalian harus tahu itu gitu. Jadi ketika menghadapi masalah matriks dengan ukuran yang besar dengan elemen yang sangat kecil atau sangat besar, kalian tahu cari nilai eigennya gimana. Suruh cari nilai diagonal maksimumnya. Oke, saya tahu pakai power method aja di inversin, nggak sampai beberapa detik ya. Kalian bisa hitung ini. Di sini bisa pakai TikTok itu untuk menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk komputasinya. Nah, nih, jadi waktu yang dibutuhkan itu 0,00850511 second. Jadi sangat kecil ya. Oke, jadi gitu ya, sangat sederhana metodenya, bisa kalian coba sendiri di rumah masing-masing. Saya akhiri kalau begitu, materi untuk pertemuan pertamanya sudah selesai. Power method, inverse power method, dan shifted inverse power method. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang metode Jacobi dan metode householder QR. Nanti saya lihatlah yang memungkinkan untuk dijadikan satu materi untuk satu pertemuan itu yang mana. Kalau memang hanya mencukupkan untuk householder dan QR saja, ya sudah akan saya beri itu saja. Ya, ikuti saja materi. Oke, gitu saya akhiri. Silakan dijawab latihan soalnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.